Terus doa kan, Mas? Bagus sekali. Nggih. Ahmad terpuji dari langit dan bumi, alim, cerdas, Alim. Ilmu, ilmu, belum ya. berilmu. Bahri sedalam lautan. Oh, mak. Blosen, Bu ya. Ya doa meskipun Doa. mungkin sulit tercapai. Nggih. Iya, Tapi doa. kalau Ahmad itu puncak loh, Bang. Pak Alim, Pak Prof. Itu Oh iya, kan Nur. Nur. Iya. Ahmad Nur. namanya. Ahmad kan dikaji, kalau kaji duduk 99 siapa dapat nomor yang ke 100 katanya. Wah, itu Ya. kan dirahasiakan. Sekarang kan dibongkar itu, disebut Ahmad gitu ya. Iya. Iya. Ismu Ahmad. Iya, betul. Ismu Ahmad. Ismu Ahmad. Nama Iya. roh dari Nabi Muhammad kan itu. Iya, betul. Betul. Nah, itu kajian sufi. Jadi makanya karena Ahmad maka tajrifil bahri. Ya. Sehingga harus berusaha menjadi seorang pembelajar yang baik. Alhamdulillah. Moga-moga kita dapat syafaatnya dengan bimbingan pakar kita Pak Prof. Alim Bahri ini ya. Iya. Porsiladi Kasel bisa bergerak lebih cepat gitu mengambil posisi IKN ini. Amin, amin. Iya, Pak Ketua, Pak Alim Ya. bertanya kemarin, mungkin bisa dijelaskan dulu sebelum acara ini berlangsung. Kenapa katanya kok ada apa ya? Ada keinginan dari Porsiladi untuk apa ya? Bersiap diri menghadapi IKN. Ayo Ya. Pak Ketua dijawab. Kita kan sebagai pintu gerbang. Nanti kalau sudah orang masuk semua, akhirnya di ujung-ujungnya ribut. Jadi suku Hurdi katanya kan. Nah itu kan kita harus jangan sampai seperti itu gitu ya. Dan dengan EKN ini sudah peluang bagi Kalsel kan untuk bisa berkontribusi gitu. Jadi kita yang jelas daerah Tabalong Pak ya, kemudian Kota Baru dan Tanah Bumbu ya. Nah itu kan yang potensial semua di sana daerah. Itu kan banyak SDM yang perlu kita dorong gitu. Nanti kalau ibu kotanya melebar sampai ke sana, dan kalau menurut strateginya itu kan Batu Licin itu jadi pelabuhan internasional. Nah, kalau itu jadi pelabuhan internasional, jangan-jangan penduduknya nanti cuma hanya mendorong gerobak ya, ini kan kita jangan sampai ya. Itulah yang kita perlu antisipasi gitu ya. Itulah mungkin ya untuk strategi lain mungkin saya lihat mungkin Pak Prof itu bisa lebih tajam lagi kan, kalau kita hanya sepintas ya. Dan untuk tingkat pendidikan daerah sana kan perlu juga diperhatikan ya, daerah Pulau Subuku, Pulau apa itu lagi 9, itu Sungai Durian. Saya pernah dulu Prof yang waktu asesor dulu kan kasihan di sana. Betul ya. Nah itu perlu didorong bagaimana nanti, seperti apa strateginya kita kan. Itulah harapan-harapannya, pemikiran yang perlu kita bersama-sama untuk memajukannya itu seperti apa nanti arahan dari Prof ya. Begitu Prof. Siap. Berarti walaupun sekarang sudah mulai mengimplementasikan kegiatan di kebun, tapi tetap pemikiran yang sangat apa ya, visioner dari Prof Alim dibutuhkan gitu ya oleh rekan-rekan di Kalimantan Selatan. Jadi implementatif di apa ya, di sektor real, tapi juga pemikirannya nih sangat bagus Pak Ketua. Waktu itu kan 2 hari yang lalu kalau nggak salah
Prof. Alim ada menyampaikan di paparan di salah satu webinar bahwa sebenarnya 3 hal penting terkait IKN yang harus kita cermati. Yang pertama adalah IKN itu adalah isu sentral pembangunan nasional. Yang kedua adalah isu global terkait perpindahan ibu kota di satu negara. Dan yang ketiga adalah isu strategis. Nah, Ya. jadi saya mencatat di sini beberapa hal yang sangat penting yang nanti bisa saya intisarikan dari pemikiran Prof. Alim tentang IKN yang bisa menjadi pedoman for Siladi dalam menetapkan bagaimana langkah kita untuk bersiap diri menghadapi ibu kota negara baru. Dari ketiga isu ini, isu sentral, isu global, dan isu strategis nanti bisa diturunkan berbagai macam rencana atau desain pembangunan daerah ataupun support strategis di sektor-sektor apa yang bisa dimasuki oleh Forsiladi. Desain-desain apa yang penting dan terkait ini ya, terkait apa kemarin pemimpin otorita ya Pak Jarkawi ya? Ya betul. Tapi itu Itu kan namanya pemimpin otorita ya? ya gubernurnya itu kan nanti jadi otorita kan. Oh ya. Wow, udah muncul nih videonya. Wow, di mana nih? Waduh, di daerah mana nih Bang? Oh di situ. Ada kayak tempat pertemuan gitu ya? Oh iya ya. Di mana? Tanah Laut ya? Di Sambangan. Di mana? Sambangan. Tambangan. Oh, Oh, daerah Pelihari ya, Bro? Iya, Bentok. Bentok ya. oh di Bentok. Wah, iya iya iya. Berarti Wah. sama dengan Pak Prof Udi ya? Yang sapi itu juga. Pak Udi jauh dia. Kalau saya ini di 7 kilo dari perbatasan Banjarbaru Tanah Laut. Oh, 7 kilo. Oke, oke. Wah, luas banget. Luas banget. Wah, asik. Ada tempat diskusinya juga ya. Wah, Kebetulan di kebun ini saya jadikan sebagai pusat pembinaan petani Kalsel. Oh. wah bagus. Jadi petani-petani itu dibina di sini. Ya. Kebetulan saya integrasikan ternak, kebun, ya, dan ikan. Iya. Nah, lalu kemudian akan menjadi sebuah model pemberdayaan ekonomi masyarakat. Iya. Berbasis pertanian. Oh, gitu. Yang berorientasi ekspor, ya. Dari Pangkalan Bun datang ke sini, ya. Kita jadikan sebagai model pengembangan komoditas strategis nasional. Salah satunya adalah untuk menyambut kehadiran IKN di Kalimantan. Ya. Oke. Karena ketika IKN nanti berjalan, kan akan bermunculan berbagai macam kebutuhan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan kopi kan. Jadi kita siapkan. Oke. Dan kebetulan kebun saya ini diminta oleh Pemprov untuk jadi kebun inti pusat sumber bibit di kawasan regional Kalimantan. Kopi ya, Prof? Kopi ya? Kopi Robusta ya. Robusta. Robusta. Ngumpulnya setiap hari apa petani itu? Tidak tentu, bahkan sudah harus dijadwal karena mereka kadang-kadang datang 3 bus. Oh, ya. gitu. Ya, 3 bus. teman-teman dari asosiasi termasuk teman-teman dari PGRI datang untuk persiapan pensiun. Oh, gitu. Ya, kemudian teman-teman dari beberapa yayasan yang ingin ada income generating dari yayasannya. Iya, ya, iya. kita kasih pandangan.
Karena di sini karena pusat pembibitan kopi robusta, Mhm. yang ambil bibit di sini kita dampingi, kita bina untuk pembudidaya, lalu kemudian kita kasih SOP pemeliharaan, hasilnya nanti kita yang beli dan kita ekspor ke berbagai negara. Oh gitu. Oh, jadi marketingnya Prof langsung gitu ya? Iya, saya yang beli. Oh. Saya kerja sama dengan Pak Rahmat Gobel dan Pak Hamdan Sulfa. Mantap. Ih, mantap banget. Ada. Ya, Enggak perlu kemudian ini ya. ya mestinya Porsiladi ke sini. Iya. betul. Ya siap Prof, siap. Siap. Iya. Minggu depan itu jagungnya sudah bisa direbus. Jagung pulut yang dari Sulawesi itu. Wah, kapan nih Pak Jarkawi kita ke sana nih Pak Jarkawi? Teman-teman kepala dinas berkunjung ke kebun sini. Oh ya. iya. Ya, kemudian dari Kalimantan Tengah juga, dari Pangkalambun. Oh iya, Pangkalan Bun juga. Tadi saya ditelepon dari Kalimantan Utara. Hah? Ya, intinya begitu, bahwa economic empowering for welfare for people. Luar biasa Prof ini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di mana saja dan kapan saja kita harus berbuat untuk masyarakat. Betul. Oh iya. Tidak harus selalu di kampus. Di mana saja dan kapan saja ya. Ya, kita adalah untuk masyarakat. Aduh. Di sini sudah ada sekitar 20 hektar hamparan kopi yang siap. Siap panen ya? Yang sudah berbunga dan berbuah baru kopi saya, pilot project. Selama ini saya tidak pernah publish karena saya takutnya nanti, tetapi setelah ini ya sudah orang-orang pada kesini belajar. Oh gitu. Orang kan selama ini tidak yakin bahwa di Kalimantan itu kopi bagus. Lalu kemudian di kebun ini saya coba buktikan bahwa sebenarnya bagus. 8 bulan sudah berbuah. 8 9 bulan ya? sudah. Oh gitu. Kopinya sudah 9 bulan sudah bulat buahnya. Dan dari masa tanam sampai ini 8 bulan sudah mulai berbunga. Jadi panennya itu 1,5 tahun. Lalu kemudian berbuah terus menerus selama sampai 30 sampai 60 tahun tanpa berhenti. Ya, bibitnya itu bersertifikat. Ya, kemudian kita memberikan garansi ke teman-teman petani bahwa kalau dia tanam 3 bulan sejak penanaman ada yang mati, kita ganti bibitnya gratis. Itu kopi khusus daerah ini ya, Prof, daerah pegunungan ya? Bukan. Jadi robusta itu tumbuhnya di DVL 1 sampai 800, kemudian untuk Arabica 800 ke atas, kemudian untuk Liberica di daerah rawa. Oh gitu. Oh, ada khusus rawa ya? Ya, dan kita punya ini adalah robusta. Ya, saya kasih nama Depa Robusta Borneo. Ya. Berarti untuk dikembangkan daerah Tanjung itu bagus ya? Oh, apalagi di sana, di sini saya tumbuh, apalagi di Tanjung. Tanjung kan lebih jauh dari laut. Ya, kira-kira perlu butuh berapa hektar itunya untuk yang satu hektar itu muatnya 2.000 pohon. Banyak banget, Prof. Ya, dengan jarak tanam 2 kali 2 meter. Oh, berarti kita harus khusus ya? Khusus nanti. Tidak juga khusus, karena bisa tumpang sari. Teman-teman di hulu sungai, itu tanaman karetnya ditanami kopi. Karena ternyata kopi butuh pelindung. Gitu. Ya, kecuali di kebun saya. Makanya orang bingung.
Oh, teman-teman dari Subur kan saya video, saya kirim. Ah, nggak mungkin katanya kopi subur begini di lahan yang tidak punya pelindung. Iya, iya. Ternyata Nah, terbukti akhirnya ya. mereka terbang sini, tuh lihat langsung. Dan setelah sampai di sini, kok bisa katanya ya? Saya kok biasanya pakai pelindung. Saya bilang yang melindungi kopi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada mantra-mantranya ini. Ya. Jadi, Alhamdulillah. Oke. oh kalau sudah begitu kan selesai diskusinya katanya. Nah, gitu ya. Nah, terus Nah, akhirnya mereka pulang dan viral itu punya kebun kopi. Akhirnya datang banyak orang melihat, membuktikan bahwa di sini bisa tumbuh, daerah tanahnya berpasir, gersang, kemudian tumbuh subur, berbunga lagi tepat waktu, dan berbuah. Nah, 1 hektar kopi, ya, 1 hektar kopi 2.000 pohon. Tahun pertama, insya Allah akan panen 3 kg per pohon. Artinya, kita kopi 1 hektar itu memiliki hasil panen tahun pertama 6 ton. 6 ton itu dikali dengan harga kopi per hari ini 25.000, berarti 150 juta per hektar. Nah, lalu kalau dibagi dengan 12 artinya seorang tani kopi dengan tanaman kopi 1 hektar itu gajinya 12.500.000 per bulan. Nah, kalau ini bisa dikembangkan untuk masyarakat, maka secara simultan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Anak-anak petani bisa lanjut sampai perguruan tinggi karena jaminan biaya. Karena ini tidak akan berhenti berbuah. Ya. Nah, oleh karena itulah perguruan tinggi juga harus demikian. Misalnya perguruan tinggi, yayasan sebagainya perlu memiliki kebun kopi. Misalnya 100 hektar. 100 hektar itu 150 miliar loh per tahun. Kenapa? Semua negara butuh kopi. Semua rumah tangga butuh kopi. Tapi tidak semua negara bisa menanam kopi dan tidak semua rumah tangga bisa punya kebun kopi. Kan begitu? Betul. Ya. Berarti ini bagus untuk dikembangkan ya. Sangat bagus untuk dikembangkan. Jadi teman-teman di hulu sungai, batu licin itu sudah mulai replanting, yang tadinya sawit diganti dengan kopi. Karena ternyata setelah dihitung, produktivitasnya jauh lebih tinggi. Masa produksinya lebih panjang, kemudian masa produksinya lebih cepat. Sawit 4 tahun baru berbuah. Nah kalau kopi, 1,5 tahun kita sudah panen. Keren kan? Ya. Prof, awal buka lahan itu perlu dibongkar tanahnya atau gimana? Kopi ini merupakan tumbuhan yang sangat yang bandel. Maksudnya kopi ini bisa tumbuh di semak-semak. Kalau ke kebun saya kasih lihat lebih tinggi rumputnya daripada kopinya, tapi tetap hijau, subur. Iya kan? Oke. Nah, Gitu. Sehingga kalau itu dibersih, yang penting yang dibersihkan itu sekitar pohonnya aja supaya tidak berebut dengan pupuk kandang yang dikasih. Pupuknya pun pupuk kandang saja. Jadi nggak terlalu biaya operasionalnya rendah. Beneran menyatu dengan alam ya, green economy ya. Lah ya dong. Punya berapa hektar di sana, Prof? Bang BN itu kan green economy. Green economy ya. Kenapa? Berapa hektar? Punya Prof katanya? berapa hektar itu? Yang digarap itu? Yang saya garap ini sekitar 10 hektar sampai 12 hektar. Cadangannya berapa? Yang saya tertanam ini 9.000 pohon sih. Cadangannya banyak, tapi tanahnya ini sudah mulai mahal. Oh, tanahnya mahal ya. Oh ya. Saya beli ke 5 juta, sekarang 110. Oke. Per hektar ya, Bang? Ya, setelah bukaan
Ternyata sangat signifikan baru pada kita. Iya, nanti Forsiladi disiapkan untuk ini ya, melihat langsung ke lokasi ya Pak Jarkawi ya. Iya, betul. Silakan. Siapa tahu tarik sekali ke kebun. Iya. Tean pensiun ya. Jadi pendapatan enggak pensiun. Iya, betul juga sih. Benar dong. Iya. Gaji po. Minta kebutuhan pasti akan selesai. Itu porang juga. Jadi nggak porang. Kenapa nih? Prof Alimnya keluar. Mana kawan-kawan tuh? Nggak tahu nih teman-teman di mana nih. Udah diundangin semua. Belum nih kayaknya. Sudah diundang tapi putus bang. Sinyalnya putus. Si Abudin Kedadan ya? Iya. Pak Abi kita masuk juga gini. Iya, Pak Abi mana nih? Amit buka juga ada di masuk. Ini Pak Sahri aja tadi lah. Iya, tapi Pak Saril keluar lagi. Nggak tahu kenapa. Pokoknya ada 4 nih, siapa nih satu? Ibu 2 ya? Ibu Husnul, Madiha, sama Pak Yuliansa. Baik, itu Pak Yuli. Mana Pak Yuli nih? Pak Yuli ada. Yo. Ya, siap. Itu berarti kan tanah kita Uniska itu sebenarnya tuh digarap Pak Halim tadi mendengar lah dari penjelasan Pak Halim tadi. Hanya masuk kalau berhasil sih dinilai. Kopi itu lahannya lain. Iya, daerah situ, daerah Bentok 2 sama. Oh, Bentok kah? Sama. Ambil bakti kalau digarap-garap tuh lahan basah. Ada kopinya khusus. Ada tadi. Ada tadi lah. Jadi 1 hektar itu tadi Bu Sitara 150 juta penghasilannya sebulan, setahun. Coba bayangkan. Sharing aja dulu Pak Prof Halim kayak apa teknisnya. Lalu nanti bisa aja PMKM wirausaha. Iya, kalau kampus kita, maksud kita itu Guru sudah dilakukan oleh Pak Nopri itu, Nopriyadi di Matapura. Oh, Pak Nopri, iya Pak Nopri. Terus tindak lanjutnya? Sudah ada kalau lahannya tapi kayak apa? Buat tindak lanjutnya setelah itu aja pada percaya daripada hanya jagung, kopi itu. Iya Pak. Oke, ini aja ya. Karena kita pandiri Pak Bu Lita, kita pandiri Bang Pak siapa tadi Nopriadi itu kita garap Bang, kawan-kawan kena. Kopinya itu bagus sampunnya, rancak kita kinom tuh. Iya. Jadi sudah wirausahanya PMKM-nya. UKM-nya lewat Uniska. Tapi kada ditindaklanjuti, kada diganti aja. Rugi. Sudah masuk di wirausaha, sudah becap Uniska. Itu Bang. Udah ada jiwa. Pak Halim tadi sukses gula. Iya, bagus, sukses beliau. Itu mungkin sukses itu mungkin ada step by stepnya, ada ini donaturnya, ada bagian wirausahanya, ada pemakainya. Sidin mulai sudah kerja sama luar negeri ada. Berarti donatur tuh luar negeri guru luar negeri itu bisa Malaysia. Prof Uhip tuh pernah juga menggali itu kopi itu. Betul. Ya Uhip kan Malaysia. Jalan lah. Mungkin kada sampai ke situ tuh Uhip ada juga bekasahnya. Coba ya mudah-mudahan lo tanah 17 payung enggak bukan dikiram itu pengerjaan. Bagus saya kalau ada atau peluang
Yang penting tadi Prof. Alim tadi kan sudah ada kita menanam, petaninya ada, setelah itu memanen dan pendistribusian dan pengolahannya ada. Kadang kita bisa mengolah, membuat, akan tetapi yang membeli kedada. Sudah, Sidi menjamin nilai tadi. Atau Sidi, jadi kita diberi bibit 3 bulan, mati, diganti. Kemudian kalau panen, Sidi menampung. Nah, maka itu. Nih, Prof. Ali masuk lagi. Ada Pak Sihabudin juga. Ini Pak Sihabudinnya nih, apa? Lada kah apa itu? Lada ya. Mengembangkan itu juga nih. Bagus banget. Oh, teman-teman baru masuk ternyata. Ini ada Pak. Baru betul, masuk. Bu Selita, kita hubungi yang dari India, Bu. Nanti kemarin ada nggak nomor WA-nya? Pak siapa itu? Ada Pak. Aduh siapa ya? Iya. Nah, kita hubungi nanti itu dari India itu kita coba kita kirim punyanya Pak Alim Bakri itu. Oh, kita iya, sampel India, dulu. Iya, ke India. Oh iya, kita kirim ke India dulu. Ini robusta dari Borneo. Betul. Kita perkenalkan nanti. Mungkin kita koordinasi dulu dengan Pak Prof Alim tadi. Iya. Kalau sudah oke, kita minta sampel, kita kirim ke India. Ya kan? Profnya masuk udah ya? Udah masuk. Udah masuk lagi. Ada ide nih, ada gagasan dari Pak Ketua. Gimana Pak Ketua? Prof, ya kita ada koneksi Porsiladi di India. Kemarin dia memberi peluang kepada kita. Apa yang bisa ditawarkan ke India gitu. Nanti ini ya mungkin ada yang sudah jadi kemasan ya produknya. Ini kan belum panen ini. Oh belum panen. Belum. Rencananya yang minta panen perdana itu Pak Rahmat Gobel. Oh iya. Kapan Prof? Habis Lebaran. Oh habis Lebaran. Sama Pak Hamdan Sulfa, tapi Pak Ibu Kadisbun Provinsi kemarin ke sini minta supaya Pak Gubernur. Pak Gubernur. Ya, nanti sama-sama aja. Iya betul. Berarti tidak menutup kemungkinan kita itu juga nimbrung gitu ya. Nimbrung untuk dipasarkan ke India nanti. Jadi Bu Lita nanti di-connect dulu ke India itu ya. Nomor WA-nya kan ada ya. Ada. Kita tindak lanjuti itu. Bisa Porsiladi jadi pelaku eksportir. Ya, belajar dengan Prof. Iya, ini teman-teman ini tadi agak surprise juga, ternyata kalau kita benar-benar mengolahnya, lahan perkebunan bisa benar-benar menghasilkan ya. Sangat. Itu tergantung manajernya juga ya. Tangan dingin manajernya. Nah, itu lahan di depan kosong tuh mau ditanami kopi minggu ini. Oh gitu. Prof, suaranya digedein bisa, Prof? Kecil. Ya, agak kecil. Oke, udah. Baik, baik, terima kasih. Pak Ketua, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman masuk aja. Nanti teman-teman masuk seperti biasa. Sambil menunggu rekan-rekan yang pasti akan masuk ke ruangan ini sebentar lagi, maka karena ada Prof. Alim, ada Pak Abi Audah juga di sini. Baik, saya mulai saja Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas kehadirannya pada Zoom Porsiladi kali ini. Ada inisiatif dari Bapak Ketua untuk kita sama-sama mulai mengarah pada kesiapan Porsiladi dalam menghadapi adanya ibu kota negara. Nah, mungkin kita perlu mendengar di sini apa gagasan ataupun harapan dari Ketua
Forsiladi, DPW Kalsel terhadap hal ini. Terima kasih kepada salah seorang Dewan Pakar Forsiladi, Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, yang pada saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, yang nanti juga kita akan mohonkan pandangannya tentang ini. Untuk Pak Jarkawi dulu, sebagai pembuka, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati dan kami banggakan Prof. Ahmad Alim Bahri yang berkenan pada malam ini untuk hadir di dalam acara bagaimana Forsiladi menyikapi EKN ini agar ada kontribusi yang jelas, yang strategis untuk melakukan kemitraannya dalam membangun benua kita bersama. Kemudian kawan-kawan, para dokter, Pak Dr. Syabun Halid, Pak Dr. Yuliansa, Habib Auda, dan lain-lainnya, Pak Amit juga, Gusnul. Selamat bergabung Ibu kita malam ini mendengarkan bagaimana pakar Dewan Forsiladi dalam menyikapi EKN ini. Yang tentunya Forsiladi perlu mengawal EKN ini dan memberikan kontribusi yang strategis terhadap benua kita, Kalimantan Selatan. Begitu saja Bu, mungkin nanti kita banyak dialog dengan Pak Profesor Alim Bahri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Maka untuk mengenal agar lebih sayang, kita akan memperkenalkan dulu siapakah pakar ekonomi kita yang menjadi ya bisa dibilang sosok yang bisa kita sepakati pola pikirnya dalam pembangunan masyarakat dan juga pembangunan regional di Kalimantan Selatan. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Alim Bahri, SEMSI, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat. Sedikit perkenalan, saya mengenal Prof. Alim pada sekitar tahun 2010. Pada saat itu saya sedang mengambil pasca sarjana di Universitas Lambung Mangkurat, Magister Sains Perencanaan Pembangunan Daerah di Magister Sains Administrasi Pembangunan. Nah, beliau adalah salah satu dosen saya. Pertama kali masuk ke ruangan kelas, kami memandang beliau biasa saja seperti dosen kebanyakan. Tapi begitu beliau mulai berbicara, mulai mengajar, nah ada sesuatu yang berbeda. Ada konsep dan pemikiran yang tidak biasa tentang bagaimana kita harus memandang ekonomi regional. Itu beliau ajarkan kepada kami, mahasiswanya, sehingga kemudian saya juga dibimbing oleh beliau, S2 dan S3, sampai selesai. Jadi tentang makna ekonomi regional di sini, bagaimana perkembangannya, pergulatan ekonomi daerah itu seperti apa, dan bagaimana kita harus keluar dari solusi dengan cara yang sangat akademis, itu beliau mungkin bisa menceritakan di sini. Dan yang lebih penting dari Prof. Alim adalah tidak bisa tidak bisa stuck di satu teori gitu. Pasti akan mencari terus ada teori apa setelah ini, ada novelty apa setelah ini. Nah, itulah yang mungkin merupakan jalan dari beliau sampai dengan saat ini. Kata beliau, saya juga ingin tahu bagaimana kalau memang saya terjun ke dunia usaha. Gimana sih
kalau cuma teori dan konsep saja mungkin sudah selesai. Bagaimana dengan implementasi di lapangan? Karenanya pada saat ini beliau aktif di ini ya. Sekarang mulai buka perkebunan kopi, porang dan lain sebagainya yang saya tahu. Baik, itu sedikit perkenalan saya dengan Prof. Alim. Semoga malam ini mungkin bisa memberikan pandangan lah tentang bagaimana Kalimantan Selatan bisa lebih maju dari sekarang dan kesiapan menghadapi IKN. Mungkin sekitar 15 menit, Prof. Alim, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah pada malam hari ini melalui Pursiladi Kalimantan Selatan kita semua bisa bersilaturahim antara satu dengan yang lain dalam suasana sehat walafiat. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini selalu menjadi umat yang taat menjalankan risalah yang telah disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, ya Pak Ketua Porsiladi, terima kasih yang telah membuka ruang diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mengenai kesiapan Porsiladi dan pada khususnya kemudian warga Kalimantan pada umumnya untuk menyambut kehadiran ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ya, kebetulan kemarin saya diajak bicara mengenai Porsiladi oleh satu institut, mengenai IKN oleh satu institut. Akan tetapi konteksnya adalah bagaimana penerapan good governance dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru. Nah, kalau kita berbicara ibu kota negara, berarti kita berbicara mengenai isu-isu sentral pembangunan nasional, juga tidak terlepas dari isu sentral pembangunan regional dan internasional, karena terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Tentu saja kita sepakat bahwa pemindahan ibu kota negara itu bukan hanya sekedar memindahkan penduduk dan bukan sekedar untuk memindahkan infrastruktur perkantoran dan sebagainya. Akan tetapi Porsiladi sebagai satu entitas masyarakat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemampuan intelektual yang lebih baik, ya, maka tentu saja diharapkan berkontribusi secara nyata dalam rangka memberikan support terhadap pembangunan ibu kota negara. Terlepas dari berbagai pro kontra yang ada, akan tetapi saya kira pada tempatnya kita harus memandang sebagai satu program strategis nasional yang perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ya. Kenapa harus didukung? Karena tentu saja saya sudah sampaikan tadi bahwa tidak terlepas dari berbagai pro kontra. Bahkan ada permintaan untuk membatalkan dan sebagainya. Akan tetapi saya kira kita batasi diskusi ini tidak berdiskusi dari sisi politik, akan tetapi sebagai ilmuwan tentu harus berbicara di atas berdasarkan pada
Halo. Pada sisi yang lain tentu tidak bisa terlepas dari komunitas masyarakat setempat. Sehingga kearifan-kearifan lokal menjadi bahagian yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pembangunan dan pengelolaan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tentu saja termasuk Kalimantan Selatan harus mempersiapkan diri sebagai bahagian dari hinterland area untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan, ya, kelangsungan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Nah, secara faktual bahwa ibu kota negara akan memiliki dampak yang luar biasa, termasuk di dalamnya adalah dampak sosial masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kalimantan Timur, termasuk di dalamnya adalah Kalimantan Selatan. Lalu kemudian yang kedua, tentu tidak terlepas dari berbagai, ya, problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, terutama bagaimana masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan pada umumnya untuk menjadi bahagian dari proses pembangunan ibu kota negara. Dalam pengertian harus berperan aktif, dalam pengertian diberikan ruang yang luas untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam rangka pembangunan ibu kota negara baru. Nah, khusus untuk Kalimantan Selatan tentu saja, kalau kita bicara dari sisi ekonomi regional, ya, kita Kalimantan Selatan harus mempersiapkan diri sebagai wilayah hinterland area untuk mensuplai berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam perkembangan masa depan untuk ibu kota negara baru. Katakanlah misalnya Kalimantan Selatan dengan terbangunnya misalnya jalan tol antara Pasir dari Tanah Grogot, dari Pasir, Kabupaten Pasir itu, Pasir Utara, sampai ke Tanah Grogot, lalu kemudian ada jalan tol tembus Batu Licin yang menghubungkan sampai pada titik pelabuhan internasional yang selama ini sudah berjalan, yaitu di Mekar Putih, Kabupaten Kota Baru. Ini juga memerlukan satu kesiapan dari Kalimantan Selatan untuk memberikan sumbangsi yang optimal terhadap rencana strategi pembangunan nasional di ibu kota negara baru. Nah, sehingga dengan demikian maka Kalimantan akan menjadi salah satu bahagian dari epicentrum pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara nasional. Jika saat ini Kalimantan berkontribusi terhadap GDP nasional antara 8 sampai 10%, di mana Pulau Jawa masih sekitar 56%, lalu kemudian 30 sekian persen itu adalah Pulau Sumatera, Kalimantan sekitar 8 sampai 10%, sisanya adalah kawasan timur Indonesia. Maka ini dalam kaitannya dengan pemindahan ibu kota negara baru di Pulau Kalimantan, maka kontribusi Pulau Kalimantan terhadap GDP nasional bisa dipastikan bahwa akan semakin besar. Nah, sehingga ini adalah merupakan sebuah opportunity. Kalau itu yang terjadi berarti di hadapan kita semua akan terbuka opportunity untuk pengembangan dunia usaha atau perekonomian pada umumnya di wilayah regional Kalimantan. Nah, sehingga dengan demikian harus dipersiapkan. Termasuk di dalamnya adalah mempersiapkan komoditas-komoditas strategis yang dibutuhkan oleh ibu kota negara. Ya. Baik dari sisi pertanian tanaman pangan, perkebunan maupun dari sisi veterinary atau peternakan. Ya. Karena nanti kebutuhan ibu kota negara akan sangat tinggi.
perkembangannya. Peningkatannya pasti akan sangat signifikan. Nah, sehingga ini bagi saya melihat bahwa ini adalah sebuah peluang yang sekaligus tantangan bagi kita untuk bagaimana memanfaatkan opportunity dengan adanya ibu kota negara baru. Nah, tentu saja kita tidak berharap bahwa dengan ibu kota negara baru yang ada di Pulau Kalimantan ini kita akan menjadi penonton, kita akan menjadi peserta pasif. Akan tetapi saat ini kita harus mulai merencanakan apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus perbuat untuk berkontribusi secara nyata. Porsiladi, persatuan organisasi ini tentu menjadi salah satu bagian yang harus turut serta berpikir secara strategis bagaimana memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan nasional melalui ibu kota negara. Sekali lagi ini tantangan ya bagi kita semua. Nah, dalam konteks ini kalau kita berbicara kekuatan ekonomi regional Kalimantan ya, maka ya kalau kita berbicara struktur PDRB ya, ser ekonomi regional Kalimantan, tidak bisa dipungkiri bahwa 67% itu ya, 67% GDP regional Kalimantan ada di Kalimantan Timur. Lalu kemudian sisanya sekitar 27% itu dibagi-bagi antara Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Jadi kuenya sangat kecil dibandingkan dengan kue yang dimiliki oleh Kalimantan Timur. Artinya apa? Ya, artinya apa? Opportunity bisnis di Kalimantan Timur, ya, tentu saja kalau berdasarkan angka-angka statistik yang ada, memang Kalimantan Timur jauh lebih besar dibandingkan dengan Kalimantan lainnya. Ya. Sekitar 13% Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Barat, lalu kemudian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Ya, 13. Kalau Kalsel 13 misalnya, lalu kemudian 67 sudah ada di Kalimantan Timur, berarti itu artinya sudah 80%. Sisa 20% sisanya dibagi oleh 3 provinsi. Nah, ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan harus berkontribusi ya secara optimal untuk mendorong ser ekonomi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian maka tentu saja ibu kota negara baru ini harus menjadi bahagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan. Ya. Jadi supply dari kebutuhan ibu kota negara ya, karena yang berbatasan langsung itu adalah Kalimantan Selatan. Baik dari Tanjung maupun dari Kota Baru, Batu Licin, Tanah Bumbu, itu yang berhubungan secara langsung dengan Panajam. Ya, di mana Panajam ini adalah merupakan salah satu titik yang ditentukan menjadi tempat pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Nah, oleh karena itu, maka ya sektor-sektor agribisnis merupakan sektor yang sangat berpeluang di samping sektor jasa lainnya. Ya. Sehingga dengan demikian ya Porsiladi dalam hal ini Kalimantan Selatan, Porsiladi Kalsel misalnya, terutama ya harus memiliki ya program-program yang bisa bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan ibu kota negara baru. Sehingga betul-betul menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Pengertiannya adalah kita orang Borneo harus betul-betul menjadi pemain utama dalam rangka proses pelaksanaan dan pengembangan ibu kota negara baru. Tentu tidak cukup diam,
tapi harus bersifat proaktif. Nah, untuk memberikan masukan, untuk memberikan dorongan yang lebih, masukan yang bersifat konstruktif untuk mendorong akselerasi pembangunan ibu kota negara baru. Kita ketahui bahwa 400 sekian triliun itu dialokasikan dari APBN untuk ibu kota negara baru. Meskipun anggaran itu relatif masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang diharapkan untuk penyelesaian pembangunan ibu kota negara baru, tapi disitulah diperlukan adanya mitra strategi pembangunan nasional dari berbagai pihak, misalnya terutama dari pihak dunia usaha, sehingga bisa memberikan percepatan yang lebih baik. Nah, khusus Prosiladi, saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Berkontribusi melalui dunia usaha, sangat memungkinkan. Kemudian yang kedua, berkontribusi dari sektor jasa, kajian, strategis, dan seterusnya juga adalah merupakan opportunity. Ya, kajian-kajian mengenai kearifan lokal, kajian-kajian mengenai perkembangan ekonomi, kajian-kajian mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Serta kajian mengenai sosial budaya masyarakat yang ada di sekitar wilayah ibu kota. Itu semua tentu merupakan kebutuhan dari sistem dan strategi pembangunan ibu kota negara. Ya. Oleh karena itulah maka Prosiladi saya kira memiliki sebuah peluang yang sangat prospektif untuk berkontribusi secara nyata di dalam pembangunan ibu kota negara baru. Kehadiran ibu kota negara baru, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, maka tentu saja ini akan membawa sejuta harapan bagi kita warga Kalimantan untuk menjadi pemain-pemain utama di dalam menjalankan roda perekonomian masa depan di ibu kota negara. Nah, karena perspektif opportunity yang sangat terbuka, tentu saja membutuhkan perhatian khusus dari kita semua agar kita bisa masuk untuk memainkan peran penting sebagai bahagian dari program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan ibu kota negara baru. Ya. Ada perspektif jasa, ada perspektif dunia bisnis, dan ada perspektif yang lain. Nah, karena ibu kota negara baru dalam pandangan saya harus dibangun berdasarkan, ya, dan sudah pasti bahwa itu didasarkan pada suatu mekanisme sistem perencanaan yang bersifat komprehensif. Terlepas dari adanya pandangan bahwa terburu-buru dan sebagainya, akan tetapi ya saya kira atas dasar konstitusi maka itu bisa dilaksanakan. Nah, sehingga dengan demikian sekali lagi ayo berpikir strategis dan bertindak strategis untuk menyongsong kehadiran ibu kota negara baru di sehingga ibu kota negara baru bukan hanya sekedar datang untuk meramaikan suasana kawasan regional Kalimantan, akan tetapi yang diharapkan adalah membawa berkah, membawa manfaat secara luas terhadap masyarakat di kawasan regional Kalimantan. Diharapkan pendidikan lebih maju, diharapkan infrastruktur akan semakin berkualitas, semakin lengkap. Diharapkan pembangunan di bidang kesehatan akan semakin maju. Artinya apa? Dengan kehadiran ibu kota negara baru, kita berharap bahwa masyarakat Kalimantan pada umumnya akan semakin kompetitif dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira ini penting. Ya. Nah, akan tetap tanpa melupakan dampak negatif dari
adanya ibu kota negara baru. Nah, oleh karena itu Porsiladi harus bersiap untuk menyongsong kehadiran ibu kota negara baru, lalu kemudian berkontribusi untuk memberikan yang terbaik dan meminimais terjadinya dampak-dampak negatif sebagai akibat dari adanya ibu kota negara baru. Kehadiran Porsiladi tentu saja sangat dibutuhkan untuk memberikan advice terhadap stakeholder ya yang terlibat di dalam pembangunan ibu kota negara baru. Porsiladi bisa mengambil peran sebagai mitra strategis IKN untuk melakukan pembinaan kultural terhadap masyarakat sekitar ibu kota negara baru. Porsiladi bisa berperan sebagai bagian dari empowering dari masyarakat yang ada di sekitar ibu kota negara baru. Porsiladi bisa menjadi bagian yang strategis dari program economic empowering untuk masyarakat di sekitar kawasan ibu kota negara baru. Sehingga ibu kota negara hadir, masyarakat berdaya secara ekonomi, masyarakat berdaya secara budaya, masyarakat berdaya secara spiritual, dan masyarakat berdaya secara edukasi. Masyarakat pun berdaya secara hukum, secara politik, dan sebagainya. Tentu ini adalah peran yang diharapkan dari kawan-kawan yang ada di Porsiladi. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka tentu saja, insya Allah Porsiladi akan memiliki suatu nilai tambah yang sangat tinggi. Ya. Jadi value added dari kehadiran Porsiladi. Nah, sedikit agak berbeda kalau Porsiladi mengambil peran di sektor ekonomi. Misalnya dengan memanfaatkan value chain bisnis yang yang terkait dengan ibu kota negara baru. Dan itu sah-sah saja. Ya. Karena itu adalah kebutuhan. Dan semua itu adalah memerlukan pemain-pemain. Ya, memerlukan flyer-flyer yang bisa sebagai jalan untuk berkontribusi terhadap pengembangan pembangunan di kawasan ibu kota negara baru. Banyak hal. Ya. Dan terbuka semua. Berbagai sektor. Ada sektor perikanan, ada sektor pertanian, ada sektor perkebunan, ada sektor peternakan, ada sektor jasa, dan sebagainya. Ada sektor pariwisata, dan seterusnya. Ya. Jadi, bagi saya, ini adalah sebuah rahmat. Jika dan hanya jika kita mampu memanfaatkan secara baik dan benar dengan cara bertindak secara bijak dan bertindak secara strategis. Saya kira itu yang saya sampaikan karena waktunya cuma 15 menit. Saya pikir sudah lewat. Tapi tidak apa-apa, ada bonusnya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya Pak Ketua ya. Open mic Pak Ketua. Oke, terima kasih Prof. Alim. Iya. Silakan disambut dulu oleh Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada Prof yang telah memberikan suatu pencerahan bagaimana Porsiladi menyikapi IKN ini sehingga ada suatu strategi yang sangat dibutuhkan gitu ya, dan perlu suatu kajian ya dalam hal sektor ekonomi, dari sektor budaya, ya sebagaimana yang sudah beberapa kali kita diskusikan kemarin. Mungkin kita akan fokus bagaimana memberdayakan masyarakat ya di sekitarnya dulu, ya kan, sekitar terusnya di kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung gitu. Jangan sampai nanti
masyarakat di sana tidak berdaya sehingga memunculkan kecemburuan sosial. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat gamblang sekali. Prof sudah memaparkan bagaimana peran yang kita harus posisikan Porsiladi. Ya, kalau kita lihat tadi dari segi komoditi, kita hanya dapat sekitar berapa persen? 13% tadi ya. Sangat kecil sekali. Memang untuk Kalimantan Timur itu 67%. Nah, kalau ini tidak kita sikapi dengan yang strategis, bisa jadi penonton. Dan kita menjadi ada kecemburuan sosial nantinya. Nah, ini mungkin respon saya, dan ini perlu lagi kita banyak diskusi dengan Pak Prof Ahmad Alim ini. Mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman, Pak Sayuti Enggok ada di sini, Pak Syihabudin ini sedang menggarap juga, ladang apa itu sahangkah. Mungkin bisa kita diskusikan. Silakan kawan-kawan, Bu Lita kembalikan. Betul, ada Pak Abi Auda, ada Pak Abdul Hamid, ada Pak Yuliansa, Ibu Husnul, Pak Hasan, Bu Nurbaiti, Bu Rosana dari Pemprov, Pak Sahrial Sadik, Bu Rasuna, Pak Syihabudin, dan Pak Sayuti. Ini dari beragam background ya. Ada yang dari hukum, kemudian dari kependidikan, ada birokrat, ada juga dari teknik ya, ada dari budaya, Pak Abi. Kayaknya Pak Abi mau respon. Ayo Pak Abi dulu kayaknya. Pak Sayuti sepertinya belum buka nih kameranya. Pak Abi dulu ya, silakan Pak Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Sekretaris dan Ketua. Subhanallah, lama nggak ketemu, kangen jadinya ya. Iya, iya silakan. Ya, ini acara bagus dan Abi langsung merespon ketika Ketua melemparkan gagasan harus ada putra daerah ya. Dan ketika Ketua memberikan wacana yaitu yang terbaik putra daerah kita adalah Prof Alim, Abi juga langsung setuju karena tahu persis bahwa beliau itu bukan hanya sebuah prof, tapi sama-sama datuk. Saya datuk juga, Prof Alim juga datuk. Oh datuk ya. Oke. Jadi saya panggil prof ini bukan prof tapi datuk, sama-sama datuk ya Bu ya. Oh iya. Ya. Mungkin kalau misalnya kita ngobrol sama Prof Datuk Alim ya, panjang lebar. Jadi kalau misalnya Abi beribadah bahwa ini Datuk ini bukan punya tokoh lokal, tapi sebenarnya tokoh nasional yang dipunyai oleh putra daerah gitu. Nah sayang kalau umpamanya Datuk Alim ini hanya mohon maaf ya, macam kayak kata dalam tempurung, dia hebat di dalam Banua, padahal dia orang hebat gitu. Nah kalau misalnya habis itu saya katanya orang hebat itu karena teman, dan orang jatuh itu juga karena teman. Nah, karena pikir-pikir ini orang ini luar biasa sebenarnya, harus kita angkat dan kita upayakan untuk salah satu lah yang terbaik untuk duduk di sana. Kalau tadi katakanlah si Datuk Alim mengatakan kita tidak berpolitik, tetap berpolitik tidak bisa. Tidak ada istilah tidak berpolitik. Pasti itu mungkin dalam konteks lain. Syahsat Al-Banjari juga berpolitik supaya stabilannya diakui oleh seluruh Nusantara dan dunia kan. Jadi gagasan Ketua itu Abi pikir sangat luar biasa. Jangan sampai nanti ada orang Jakarta yang datang kemari sedang kita jadi penonton. Kita hanya cuma bisa bersorak dan sebagainya. Padahal putra-putra daerah contoh persis. Ketua dan sekretaris sama Datuk ya. Ini sebuah informasi. Abi pernah wawancara salah satu tokoh Dayak. Ternyata beliau mengatakan di Dayak sendiri itu punya suku kurang lebih 468 suku. Bukan hanya katakan satu suku, tapi ada 468 suku. Itu baru suku Dayaknya, belum suku Melayunya dan sebagainya. Nah, kalau Abi melihat hanya si Datuk Alim lah, karena beliau tuh karena dijadikan datuk oleh Sultan tuh karena mampu merangkul dari beberapa suku. Jadi kalau umpamanya kita mau usung Datuk Alim untuk mewakili di karakter di IKN, saya pikir luar biasa karena beliau lobbynya juga bagus. Abi ngobrolnya panjang ya, hampir kalau nggak salah hampir 2 jam atau 3 jam ngobrol. Bisa baik dalam segi politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan. Ini orang luar biasa.
Nah, gitu. Jadi kalau misalnya Abima sudah samina wa ta'na lah, kalau mamanya didukung Abi luar biasa, betul sama Dato Alim ini, subhanallah. Satu yang Abi suka ya, sifat yang mungkin tidak tahu persis. Beliau tidak berambisi, tapi ketika diberi amanah dia pegang. Nah, ini adalah ciri-ciri pemimpin yang sukses karena tidak berambisi. Abi kira gitu aja ya, dari pengantar Abi. Kalau misalnya teman-teman sepakat, ketua atau sekretaris Dato Alim, Abi mah 100%. Setujunya tuh 100%. Pikir itu aja dulu pengantar Abi, kemudian merespon apa yang disampaikan Dato Alim. Kalau mungkin berbicara ekonomi, dia mah di kepalanya udah di kepalanya udah di luar kepala ya. Kemudian dalam konteks lobby politik, Abi tahu persis, nggak usah diragukan. Tapi hebatnya beliau melobi untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Itu loh yang Abi senangnya itu, subhanallah. Nah, itu lobby-lobbynya bukan untuk pribadi. Ada perguruan ini yang perlu dilobi, apa masalahnya dilobikan? Deal. Perguruan ini apa masalahnya? Deal. Nah, itu loh. Melobi untuk kepentingan orang banyak. Jadi bukan melobi untuk kepentingan dia. Ini yang membuat Abi salut sama Dato Alim, karena sama-sama Dato gitu ya. Ketua ada sekretaris. Salam buat Dato Alim ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kenal nih ternyata ya Prof ya sama Abi ya. Oke. Ada respon dulu Prof. Tentu terima kasih ya Pak Ketua yang sudah menginisiasi diskusi malam ini dan rupa-rupanya bisa paling tidak sedikit membuka pandangan kita mengenai IKN. Kemudian kepada Pak Dato Dauda, luar biasa, terima kasih banyak. Saya memang intens dengan beliau dan ya, hanya teman-teman saya tidak tahu ya. Beliau itu pernah ke kebun dan berdiskusi di kebun. Ini nih. Buka ini semua ini, ya. Oke. Nah, jadi dari situlah mungkin beliau mengetahui apa beberapa hal yang telah dilakukan selama ini, ya. Kan tidak pernah ada di koran sih. Nggak pernah. Cukuplah Pak Dato yang tahu itu ya. Tapi beliau sudah bongkar juga tadi. Ya. Jadi alhamdulillah. Semua itu saya lakukan ya tentu saja untuk kepentingan umat. Kalau kepentingan pribadi insya Allah akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, menjalankan amanah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, ya tentu itu akan memberikan nilai ibadah yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga serta masyarakat. Ya, sehingga setiap ada sesuatu yang disampaikan kepada saya oleh teman-teman, ya, saya selalu berdoa begini, ya Allah. Jika itu akan membawa kebaikan bagi umat, bagi hamba-hamba, bagi masyarakat, bagi diri saya dan keluarga saya, maka bukakanlah jalannya Allah. Tetapi jika itu tidak baik untuk masyarakat, untuk hamba-hambamu, maka tutuplah serapat-rapatnya jalannya ya Allah. Itu doanya. Kenapa demikian? Karena saya tidak ingin terbebani dengan perspektif keduniaan dalam bentuk kekecewaan. Karena sesungguhnya semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita ini sebetulnya hanya menjalani yang disebut dengan kehidupan akan tetap. Sehingga kita boleh berencana akan tetapi yang menentukan adalah yang punya kehendak, yang punya iradat. Yaitu yang Maha Kuasa. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita ini adalah wayang kehidupan di dunia. Iya, hanya wayang. Jadi disuruh menari ya menari. Disuruh jalan-jalan.
Disuruh bicara, bicara. Disuruh Gitu ya. mengajar, mengajar. Disuruh, ya itulah. Artinya apa? Itu adalah karena memang kita itu sifatnya hanya digerakkan. Ya. Kita bergerak karena digerakkan. Kalau sudah tidak bergerak ya berarti mati. Sudah innalillahi. Nah, sehingga memang sangat disayangkan kalau hidup ini tidak bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Saya berhenti, saya selesai tugas sebagai wakil rektor 1 di ULM. Lalu kemudian teman-teman di BNI kembali ke saya. Prof, ayo balik ke BNI kan? Gitu. Saya bilang sudahlah, yang lain lagi lah biar banyak yang belajar. Pokoknya kembali. Akhirnya saya gabung lagi sampai sekarang. Oke. Untuk kawasan regional Kalimantan ya. Tapi khusus untuk ekonomi kawasan regional Kalimantan saja. Ya. Tapi karena pandemi, maka di pandemik itu saya melihat ada opportunity yang sangat bagus. Saya berkebun. Karena berkebun itu anti COVID. Anti COVID ya? Loh ya, panas matahari kita mencangkul. Oh iya. Kan pasti selalu move ya setiap hari. Meskipun banyak teman-teman yang bantuin di kebun, akan tetapi saya juga ya harus terjun sendiri, kemudian merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman itu. Iya. Sebagai seorang petani dan sebagainya, saya terjun. Dan tidak ada perbedaan. Bahkan beberapa tamu datang mencari Prof. Alim, yang ditakuni itu adalah Prof. Alim. Oh gitu. Karena saya sedang pikul kayu gamal untuk nanam kayu gamal. Terus ada tamu yang datang. Terus ada tamu yang datang, Pak, boleh nanya Pak, kaulah betakun Pak. Kenapa? Bisalah ketemu Prof. Alim. Saya bilang, oh ya, silahkan ditunggu di rumah kebun saja, nanti saya panggilin ya. Nah, ada lagi banyak cerita lucu lah. Ada lagi yang datang. Saya lagi di depan bersihkan tanaman, terus datang seorang bapak-bapak bawa parang. Kemudian nanya, Pak, bolehlah minta kayu bakar yang ditumpuk di pinggir jalan itu. Saya bilang, gasan apa pian Pak? Karena banyak kayunya. Jawabannya spontan. Ulun Pak, gasan ulun jual, gasan beli baras. Saya bilang silahkan diambil semua. Bawa semua kayu itu. Tapi ternyata dia tidak yakin bahwa sayalah pemilik kayu itu. Lalu dia teruskan perjalanannya ke rumah kebun, menyampaikan kepada orang kebun bahwa kayu yang ditumpuk di pinggir jalan itu, ada orang bekerja di situ membersihkan tanaman, dikasih sama saya. Apa boleh sih ambil? Teman-teman di kebun ketawa semua katanya, loh yang punya kebun itu, yang punya kayu itu. Kalau dia sudah kasih ya sudah ambil. Aduh. Banyak yang banyak luar biasa. Ya. Bisa dibikin buku tuh. Ya, sama ketika baru buka kebun. Datanglah masyarakat. Pak, kayunya bisa dibeli enggak? Saya bilang enggak usah dibeli. Yang penting rantingnya dipotong, kemudian dikumpul dan nanti akan dibakar. Ya kan? Terus ramai-ramai masuk bawa sencol, dipotong kayunya, dirapikan, kemudian datang mobil truk ambil. Oh ternyata harganya 1 juta 1 truk. Setelah mereka jual baru tanya berapa gasan pian. Saya enggak usah untuk saya. Bapak-bapak sudah bantu saya untuk hal ini. Silahkan. Yang penting manfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya. Banyak hal yang saya temukan yang menarik. Satu ketika mau lebaran, 1 minggu sebelum lebaran datang seorang ibu-ibu. Anak saya ini nangis Pak. Oh kenapa? Sudah mau lebaran Pak, belum ada baju lebarannya. Ada kerjaan enggak Pak?
Coba bayangkan. Saya bilang udah, kerjakan saja apa yang Anda bisa kerjakan. Kerjakan saja. Dan tahu nggak? Ya. Dalam perjalanan ini, minggu lalu, Iya. ada beberapa orang yang bekerja di sini. Setelah mereka bekerja di tempat ini, saya nggak nyangka baru bisa beli televisi di zaman seperti ini. Baru bisa beli HP di zaman seperti ini. Lalu semakin meyakinkan saya bahwa ternyata saya tidak salah bertindak sebagai seorang petani. Karena ternyata apa? Nilai dan manfaat bagi orang lain, bagi saya, alhamdulillah. Iya, betul. Tapi bagi dia luar biasa. Sudah bisa nonton TV, sudah bisa pakai HP, sudah bisa belikan baju anaknya dan sebagainya. Iya, Prof. Jadi kita harus bersyukur yang sudah bisa seperti ini. Seperti orang-orang Porsiladi pada umumnya. Saya tahu nggak ada orang menderita di sini. Tapi ketika kita bergumul dan berhubungan dengan masyarakat, nilai dan sisi kehidupan akan semakin nyata di depan kita. Iya. Ini adalah sebenarnya message saya adalah ini semua adalah kajian untuk sosial budaya masyarakat di sekitar IKN. Oke. Adalah perspektif kajian yang sangat menarik. Ya, dari sisi ekonomi, dari sisi hukum, dari sisi budaya dan sebagainya di sekitar IKN. Di sekitar IKN. Oke. Iya. Tidak tertutup kemungkinan masyarakat di sana mengalami hal seperti ini. Ya, saya sudah komunikasi dengan Wakil Gubernur Kaltim. Ya, saya akan begini, saya akan begini. Beliau sambut dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, saya kira itu responnya. Terima kasih. Oke, aduh. Terima kasih banyak, Prof. Di sini ada teman-teman juga nih, Prof. Ada Pak Abdul Hamid, mungkin Pak Syihab, Pak Sahrial. Siapa yang mau berdialog lagi? Pak Syihabuddin, Pak Abdul Hamid, Pak Yuli, Ibu Husnul, Bu Ratna mungkin, Bu Nurbaiti. Teman-teman nih, ada yang mau dialog lagi? Nah, nih Pak Syihab. Oke. Selamat datang, Pak. Selamat bertemu lagi. Iya, silakan, Pak. Ya, saya mungkin banyak mendengar dan banyak malam ini masukan gitu ya dari Prof. Alim ya. Kalau nggak salah Prof. Alim ini luar biasa memang juga kontribusinya kemarin. Kalau saya tidak dengar dia pernah berkontribusi juga untuk pencalonan di Tanah Laut. Dengan konsep-konsep yang luar biasa ya Pak Alim ya. Tapi keputusan berkata lain gitu ya. Padahal konsepnya luar biasa. Seandainya yang dikonsepkan Pak Alim itu terjadi ya, saya kira mungkin Tanah Laut lebih maju ini dengan visi-visi yang luar biasa. Jadi kita hanya ini saja sedikit sharing juga. Jadi apa yang dikatakan Pak Alim tadi ya, wadah kita ini menurut saya ya memang harus direfleksikan dengan best practice-nya ya. Jadi nanti konsep-konsep ini akan bagaimana pintu-pintu untuk merealisasikannya itu harus nyata gitu kan. Jadi dalam waktu yang tidak lama kemarin kita sudah melihat ada yang saya sharing itu ada MOU dengan beberapa perusahaan yang saya kira untuk pembeli daripada jahe itu kan. Kalau saya mendengar tadi ada Pak Alim tadi ada porang, ada apa lagi tanaman-tanaman yang begitu akan diminati ke depan ini, saya kira inilah bagian yang akan mengambil peran di dalam penyangga daripada ibu kota itu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu adalah kita akan
banyak-banyaknya melakukan jaringan ya. Jadi jaringan itu ketepatan kita melakukan agro bisnis atau agroindustri tadi, tapi tidak sekedar yang kita canangkan dengan tanpa ada melingkan kebutuhan-kebutuhan secara nasional tadi ya. Jadi yang nyata banget itu karena kita penyangga ibu kota tadi, saya kira hal-hal yang dari sumber daya alam kita yang nyata-nyata ini akan kita lakukan sebagai suatu kemampuan ya. Jadi kemampuan, kesempatan, dan juga mungkin kemampuan dan kesempatan ini yang modal yang paling ini ya. Jadi kalau kemampuan itu ada dua, kemampuan dalam mengerti melakukan ya, seperti kalian tadi melakukan dengan ada kemampuan dari segi permodalan dan sebagainya, kemudian kemampuan untuk nanti menghubungkan kebutuhan-kebutuhan ini secara nasional yang jelas mendekati pada penyangga ibu kota tadi. Terus terang kami melakukan kemarin itu dengan penanaman sebagai sentra jahe di tanah laut. Saya kira ini adalah satu hal yang realistis ya. Jadi dilakukan bagi kita dan kepada industri yang benar-benar menginginkan dan benar-benar membeli ya. Termasuk jagung, termasuk yang realistis di dekat-dekat kita ini bisa kita lakukan. Yang selama ini tidak terlalu diperhatikan oleh kehadiran pemerintah. Saya kira kehadiran pemerintah itu hanya kadang-kadang pada saat seremonial, tetapi ketika sudah panen dia tidak hadir. Ya, contoh nyata saja misalnya kerajinan Sasirangan yang baru-baru ini telah diluncurkan oleh Bupati kami untuk memakai kondang adalah dari Sasirangan. Tapi ketika ini diproduksi oleh pengrajin-pengrajin, tetapi kemana dia memasarkan? Nah, kan gitu. Kehadiran beda dengan ya katakanlah RRC. RRC itu ketika dia menghadirkan sentra sesuatu, maka kehadirannya bertanggung jawab untuk membeli dan walaupun pemerintah rugi tapi tetap dipasarkannya, kan begitu. Nah, ini yang harus benar-benar Porsiladi ini respon terhadap keadaan seperti ini. Hal yang paling mendasar sekarang adalah pakan ternak ini melambung tinggi. Ya, itu kan bakunya jagung, konsentrat itu dari bahan-bahan campuran lainnya. Sementara telur turun. Kenapa? Karena ada pasokan dari Jawa yang saya kira dengan memadukan bahan-bahan yang lebih murah sehingga menurunkan harga di Kalimantan. Ya. Nah, ini hal yang saya kira pemerintah belum tanggap. Ya, belum tanggap. Padahal peternak-peternak yang kecil yang 2.000, 3.000 itu menjerit. Ya. Saya tahu betul, pasti rugi setiap minggunya. Nah, ini saya kira ini yang tadi Pak Alim saya tangkap, ya kejelian kita untuk merespon sesuatu yang nanti kepada rakyat yang tadi asalnya tidak memiliki ini akan kita bantu menjadikan bermanfaat bagi dia. Padahal ini hal-hal mendasar yang saya kira tiap hari kita lihat bahwa inilah yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kita. Tidak perlu membuat satu teknologi yang bisa membuat remote control apa yang baru-baru tadi Pak Jokowi mensukseskan produk dari Jepang Toyota di Jawa dengan ribuan produk di pembersihan Australia. Ini memang terlalu tinggi teknologi kita. Kita belum masyarakat kita di Kalimantan. Mohon maaf. Iya, betul sekali Pak Syihab. Pak Syihab ini kita tahu beliau di Politala ya, Dewan Penyantun Politala ya Pak ya, sekarang ya. Ya. Oke. Pak Abi sudah, Pak Syihab sudah. Pak Hasan ini Pak Hasan mau buka mikrofonnya untuk berdialog dengan kami di sini. Pak Hasan? Atau Ibu Nurbaiti. Iya, waalaikumsalam Ibu. Silakan Bu, ada Prof Alim nih Bu di sini. Ya, senang sekali saya mendengar apa yang disampaikan Profesor bahwa beliau itu gardening ya, termasuk orang-orang yang
di Go Green nih, Bu Lita. Oh iya, betul. Ya. Jadi tadi beliau juga seorang petani dan saya juga sangat menjoy dengan masalah pertanian ya. Tadi disampaikan oleh Bapak yang berikutnya tentang jahe, porang ya. Tapi juga saya infokan bagaimana dengan panili di tanah laut itu. Sebab saya dengar panili juga merupakan tanaman yang sangat menjanjikan itu. Selanjutnya, kita kemarin adakan membahas tentang rawa ya. Rawa kita punya potensi untuk kerajinan itu yang mungkin belum tersentuh ya, yaitu tanaman purun. Oh iya. Nah, tanaman purun ini bisa kita budidayakan dan itu bisa sangat menghasilkan itu untuk kerajinan anyaman itu. Lalu selanjutnya saya ulang lagi, mungkin kemarin sudah saya sampaikan tentang objek wisata atau destinasi wisata kita berupa kerbau rawa, Bu. Oh, kerbau rawa. Oh iya. Kerbau raya, iya. Ini kan seakan-akan belum terangkat nih. Memang di Hulu Sungai Utara itu ada ya, sudah jalan, sudah bisa dilihat ya. Di daerah kita dekat Kabupaten Banjar itu, Bu, dan juga bapak-bapak yang lain, kita bisa sebenarnya menggalakkan kerbau rawa ini itu di daerah Dalam Rabah itu dan daerah Lalak Padang itu. Di situ ada kerbau rawa sebenarnya. Cuman kasihan mereka hanya tahu itu hadangan ya, tapi belum terangkat dengan bagus begitu. Oke. Lalu ada lagi sumber daya alam kita yang belum tersentuh sama sekali, yaitu jenis tanaman yang namanya pulantan. Ini kayu ringan itu. Pulantan. Ya, itu untuk kalau di Jawa Barat atau Jawa Timur ya itu untuk hiasan-hiasan berupa kerajinan-kerajinan tempat apa misalnya begitu, untuk buat boneka-boneka atau apa. Kita kaya sekali itu. Itu adanya di Pulau Kadap itu. Pulau Kadap. Iya, Kabupaten Banjar itu. Nah, itu tidak ada yang pernah menyentuh itu, pulantan itu. Malah pulantan itu ada cerita itu. Menurut masyarakat di sana ada pulantan beredar. Itu ada cerita aneh tuh. Jadi sekumpulan hutan pulantan itu di tempat A misalnya, satu saat dia bisa berpindah ke tempat B. Oh gitu. Nah, ini unik sekali ini. Saya pernah mendengar itu. Jadi saya mau gali itu apa sebenarnya. Jadi bisa beredar. Jadi, makanya mereka memberi nama di sana pulantan beredar. Pulantan beredar ya, Bu? Pulantan beredar, ya. Jadi saya penasaran itu. Setelah saya telusuri dengan orang-orang kampung, katanya tanaman itu bisa berpindah. Ini berpindahnya kenapa ini? Berpindahnya kenapa ya? Iya. Iya, kenapa itu? Jadi menarik sekali sebenarnya hal-hal yang atau potensi alam kita yang kadang-kadang belum pernah termunculkan atau kearifan lokal kita belum bersatu dengan alam. Nah, ini patut Porsiladi menurut Profesor tadi merupakan hal-hal yang harus kita galakkan ini. Saya senang sekali beliau mengharapkan tadi kita bisa bermitra strategis untuk EKN. Jadi banyak hal yang bisa kita munculkan. Betul sekali, dan hari Kamis besok kita di RRI ya, Bu. Insya Allah Bu. Ya kita. Sama Mas Fahri, Dr. Fahri. Ya. Iya. Oke. Terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, kita jadwalkan nanti bertemu langsung dengan Prof. Alim di lokasi perkebunan beliau. Kapan ya? Di Bentok. Wah, menarik sekali nih. Iya, kita mau ke sana nanti. Kapan ya Pak Ketua ya? Kita koordinasi dengan Prof aja. Kapan beliau beliau ada kesibukan atau apa? Ya. Kemudian Prof, kita lihat kondisi kita. Ya. Betul. Oh iya, kita lagi ini juga. Kalau tanggal 28 Februari itu libur loh, hari Senin. Enggak ada tanggal 29 ya. Nggak ada tanggal 29. Nah, kalau misalnya bisa minggunya tanggal 27 Februari,
hari Minggu, 28 Februarinya kan hari Senin gitu. Antara dua itu nanti ya kita jadwalkan. Ya, boleh. Video kita panen pisang, perlihatkan nanti. Oh iya, ada kemarin kita video panen pisang sama Ibu. Oh belum saya share, oh iya. Iya betul-betul. Ini Ibu Nurbaiti ini apa ya? Rumahnya juga kebun, Prof. Rumah iya, rumah dijadikan kebun di daerah mana Bu? Pak 6 ya Bu ya? Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Seberang Plaza Futsal. Dalam kota loh. Luar biasa. Tanahnya luas ya kan Bu ya. Iya luas sekali, aduh. Dan baik. yang sangat unik, banyak yang bingung, pohon kasturi saya diameter batangnya hanya sekitar 10 cm sudah berbuah. Kan sebagai ikon buah Kalimantan ya. Betul. Oh iya. Jadi itu ya saya ingin menggalakkan go green lah istilahnya. Iya betul. Bahwa kita ini pencinta lingkungan, bagaimana melestarikan lingkungan. Iya. Biar orang-orang sadar. So kita memberi pengajaran dengan orang lain dengan cara menyuruh mungkin tidak bisa. Dengan contoh ya Bu. Ya mencontohkan. Iya. Terima kasih Ibu. Mungkin ada yang rekan-rekan lain sebelum kita selesai. Pamit. Ini pamit nih. Ya, pamit mana? Pak Abdul Hamid, Pak Dr. Abdul Hamid, sahabat saya yang sangat inspiratif. Ayo kita berselancar malam ini. Bagaikan buih di lautan. Beliau berselancar di Zoom meeting malam ini Pak Abdul Hamid. Mana nih Pak Abdul Hamid? Kalau belum mungkin Pak Sahrial Sadik dulu. Iya Pak Abdul Hamid sudah buka. Silahkan berselancar bersama Prof. Alim dan Pak Jarkawi di sini. Moodnya. Pak, dibuka dulu mikrofonnya. Pak Dokter. Ya, silahkan. Ini ada Prof. Alim, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita sehat semua. Salam kenal untuk Prof. Ahmad Halim. Kata Pak Abi Audah tadi sama-sama Dato ya. Salam hormat untuk Dato. Salam hormat. Iya. Perkenalkan dulu Prof. Saya Abdul Hamid dari Banjarbaru. Profesi paling senior adalah advokat. Kalau dosen baru ya. Oh gitu ya. Kalau profesi sebenarnya adalah advokat pengacara, udah 21 tahun. Masya Allah. Ya, kalau dosen baru berapa tahun? Pertama Fakultas Hukum berdiri lah, kira-kira 14 tahun kita. Jadi profesi gabungan. Tapi juga hobi bertanam seperti Prof. Ya, basicnya memang adalah TANI, tani. Ya, tani. Nah, juga punya ada sedikit kebun buah naga, ada cempedak, ada rambutan, ada durian. Ya cukuplah. Lokasinya di Desa Durian Bungkuk, Prof. Sekarang mantap. Kecamatan Batu Ampar. Ini sudah hampir 2 bulan tidak ke lokasi. Kata tetangga sudah pada tumbuh subur tanaman alang-alangnya. Ganti dengan kopi, Pak. Ya. Aduh. Jadi kalau seandainya nanti dijadwalkan ketemuan dengan Prof itu pada hari Sabtu atau hari Minggu depan atau minggu depannya, sepertinya saya ada kegiatan di kebun sendiri. Oh gitu. Ya, tidak Bisanya bisa gabung kapan? sama. Nanti kita diskusikan lah ya. Pokoknya didiskusikan dulu ya, Prof. Iya, oke. Menarik juga apa yang dikemukakan oleh Prof. Ahmad Halim tadi, bahwa dari kajian ekonomi beliau. Nah, kalau saya memandang dengan adanya rencana ibu kota
Nusantara ya namanya ya. Ibu kota Nusantara nanti secara disiplin ilmu hukum tentu akan disambut baik oleh para profesi yang bergelut di bidang hukum. Akan artinya nanti bisa jadi saya termasuk salah satu orang pengacara yang berasal dari ibu kota. Ya kan, dari ibu kota. Ya. Betul ya. Bisa mengalahkan Hotman Paris atau Ruhut Sitompul. Karena mereka kan ada di daerah nanti. Kita jadi ibu kota ya. Ya ibaratnya itu kita Bogornya lah, bukan Jakartanya ya kan, Bogor. Sedikit banyak seperti itu. Dan mungkin ada aspek-aspek hukum keperdataan yang akan meningkat tajam dengan adanya penguasaan atau kepemilikan tanah-tanah masyarakat adat. Itu juga harus dikawal seperti kata Pak Ketua bahwa Porseladi mendukung penuh 1001% bahwa ibu kota Indonesia itu pindah ke Kalimantan Timur ya. Mendukung penuh 1001%. Saya sependapat seperti itu. Kita di grup sebelah begitu ya Pak Ketua Pak ya. Memang posisi kita adalah sebagai posisi yang pro, ya kan? Sebagai putra orang Kalimantan, ya kita pro. Nah, mungkin kedepannya nanti ini mungkin sudah berjalan, sudah mulai ada kegiatan di sana dan kita belum pernah ke sana sebenarnya. Nah, sekarang sekali-kali kita khusus Porseladi yang ada di kawasan Kalimantan. Kita harus ke lokasi melihat sebenarnya sudah sejauh mana ya. Jangan sampai keduluan daerah lain, provinsi lain yang meninjau lokasi. Sekali-kali kita agendakan bahwa Porseladi Kalsel, Porseladi Kalimantan Timur yang sudah ada ya, Kalimantan Timur sudah ada Kalsel. Nah, kita coba berkolaborasi untuk meninjau lokasi. Setidaknya kita pernah menginjakkan orang pertama di ibu kota Nusantara. Seperti itu. Coba diusulkan Pak Ketua. Ya. Coba dihubungi juga Ibu Lita ke Kaltim sana. Gimana kalau kita sama-sama ke lokasi melihat seperti apa. Jadi ketika kita nanti mengadakan diskusi atau seminar, kita udah tahu lokasinya. Sudah pernah menginjakkan. Nah, dengan dokumentasi buat tentunya. Jangan lupa pakai kacamata hitam. Nah, kira-kira begitu kira-kira ya secara sekilas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua, Ibu Lita. Dan juga saya salam hormat sekali lagi untuk Profesor Ahmad Halim. Mudah-mudahan kita dapat menimba ilmu yang diberikan beliau malam ini. Terima kasih. Kalau ada salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, bagus-bagus masukan dari teman-teman tadi. Tadi Pak Syihab menyampaikan bagaimana upaya-upaya nyata beliau di Tala dengan kampusnya, juga dengan upaya perkebunan jahe dan lain-lain. Kemudian Pak Abdul Hamid 1001% ya. Porseladi pro terhadap IKN. Oke. Kemudian nanti Ibu Nurbaiti juga menyampaikan bahwa sebenarnya ada potensi-potensi lain di Tanah Rawa, di Banjar yang juga harus digali. Berarti potensi Kalimantan Selatan memang sangat banyak sekali biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya yang masih bisa dikembangkan lagi. Satu lagi mungkin Pak Yuli atau Pak Sahrial, siapa nih? Semuanya harus bersuara. Pak Hasan mungkin sudah buka mikrofon. Pak Agus Salim itu, Pak Agus Salim itu. Oh, Pak Agus Salim. Oh, Pak Agus Salim. Pak Agus Salim, selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Nah, baru mendengar lagi suara Bapak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ya, salam ya kepada Prof. Ali. Dan juga ketua nih Pak Jejarkawi, karena kadang-kadang timbul menghilang ya. Sehat ya Pak Agus Salim? Iya, alhamdulillah Bu, sehat, alhamdulillah. Tadi kan Ibu ada SMS sama saya kan,
supaya hadir malam ini. Iya, tapi namanya beda, jadi saya bingung. Iya, itu Siapa nama saya bilang. Happy anak saya itu. Oh, oke, iya. Iya. Gimana Pak Apa ya? responnya? Saya memang apresiasi dengan beliau ya, karena saya juga pernah dekat sekali dengan beliau, karena dulu kan pernah ketemu ketika beliau jadi pembantu rektor 1. Iya. Jadi WLM. Pas waktu itu saya mewisuda anak angkat saya itu, yang ada itu ketemu sebelum beliau ada acara kan di belakangnya rumah sakit itu ada tempat duduk. Saya ngomong-ngomong sama beliau. Wah, itu luar biasa beliau itu. Orangnya nggak memandang tua muda begitu. Tapi ilmu beliau luar biasa itu. Apalagi beliau di itu IMM juga kan sering itu memberikan masukan-masukan kepada ikatan pemuda kita kan. Dan juga sering ketemu beliau itu di TPRI itu. Oh iya, beliau narasumber ya. Itu ya ini soto soto Makassar. Oh. Iya Pak Prof. Siap Pak Guslim. Iya. Aduh. Ya, jadi saya punya apresiasi beliau. Apa yang disampaikan beliau itu luar biasa ya. Beliau sudah disampaikan oleh Abi Audah tadi, di luar kepala beliau sudah nyampai kepada kita. Dan memang mendorong kepada Pruslat kita ini supaya betul-betul Pruslat kita ini bukan hanya sekadar saja organisasi, tapi bagaimana bisa membantu tentang apa yang disampaikan Prof tadi kan, bukan di ekonomi aja, di pendidikan juga penting itu. Masyarakat kita kan di daerah-daerah itu juga pendidikan juga banyak yang masih yang mau sekolah, mau ke pendidikan keluar itu kan juga pendanaan tidak ada gitu. Jadi saya akan melihat itu ketika di salah satu daerah ya pendidikannya gitu ya. Gimana mau sekolah tinggi tapi masyarakatnya juga tidak. Perlu sepertinya kita tidak menerima begitu ya. Tapi itulah sudah dengan memang penting juga ini. Kalau bisa ya, seperti di Amerika itu kan yang kalau presidennya mau jadi menjadi presiden ya, masyarakatnya itu pertama adalah pendidikan. Iya. Jadi pendidikan itu penting untuk kita supaya masyarakatnya kan harus berpendidikan yang lebih tinggi begitu, jangan sampai masyarakat kita. Jadi kan masih banyak lagi masyarakat kita yang masih tidak terjangkau pendidikan itu sendiri ya. Nah, jadi ini masukan lagi bagi kita. Pak Jarkawi itu kan doktornya manajemen pendidikan. Jadi bagaimana manajemen pendidikan kita ini, Pak Ketua ini, sama-sama alumni kan. Ya. Sama Pak Sehabudin juga itu kan. Nah itu penting juga yang memang di samping yang lain juga kan pendidikan juga harus kita golongkan, apalagi kata Prof tadi kan ada ibu kota ya. Kalau masyarakat kita pendidikannya rendah bagaimana? Ya. Iya, betul. Perlu juga kita kan banyak yang mau sekolah itu tapi pendanaannya tidak ada, apalagi masalah Covid ini ya. Jauh sekali mau pendidikan itu. Gratis turun pendaftaran anak-anak kita yang mau kuliah. Banyak yang minta keringanan daripada pendanaan SPP itu. Iya betul Pak. Nah itu perlu juga bagi kita bersama. Kita pikirkanlah Pruslit gimana nanti melihat ke depannya begitu ya.
prospek pendidikan kita ke depan. Saya kira begitu. Terima dulu. kasih Pak Agus Mohon maaf Bu, Salim. nama saya bukan Hasan tapi Pak Agus Agus Salim. Salim. Iya, iya. Ibu Ratna Iya. Rosana. Iya, Iya. apa kabar Ibu? Nah ini Bu Ratna ini teman kita juga dari Bu, nggak Pemarabahan. kedengeran suaranya Bu. Suara Halo. volume. Ah, iya, iya. Masih. Silakan, silakan. Assalamualaikum. Kabar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Bebo, bagus. Waalaikumsalam. Bapak, kowe. ya Pak Agus. Bapak Ketua juga, Ibu Dr. Lita yang cantik. Aduh, terima kasih. Gimana Bu tanggapannya? Silakan Bu. Yang pertama sekali salam kenal dulu kepada Profesor Alim ya. Ya. Alim, saya belum pernah bertemu beliau. Nah, tetapi dari paparan beliau tadi saya apresiasi apa yang disampaikan beliau ya. Bahkan saya terharu ketika beliau secara sosial begitu ya melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat sekitar. Nah, ini nantinya kita sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan tentu hal-hal yang demikian ini merupakan merupakan budaya kita, budaya Banjar begitu ya, yang peduli kepada lingkungan, kepada masyarakat sosial. Jadi saya sekali lagi apresiasi kepada Profesor Alim. Kemudian bicara tentang apa yang dilakukan Profesor Alim tadi terhadap perkebunan begitu ya, Dr. Lita. Iya, betul. Iya, saya juga senang dengan apa yang beliau lakukan selama ini tentang perkebunan. Nah, kalau kita bicara tentang perkebunan atau hal-hal yang berbau tanam-tanaman begitu ya, ini kalau kita ke luar negeri, saya pernah ikut ke Thailand ketika itu waktu suami saya masih wakil bupati, kita melihat di sana Dr. Lita, setiap penduduk yang memakan buah-buahan itu tidak pernah membuang bijinya. Jadi biji itu mereka keringkan, itu masing-masing orang itu. Jadi ketika satu orang misalnya memakan buah salak, ya, salak itu bijinya itu dikeringkan, nah kemudian dibawa kemana-mana di mobil. Nah, ketika sampai di suatu tempat yang sunyi, yang kosong tanahnya, ini dilempar biji-bijian. Nah, sehingga lambat laun biji itu tumbuh. Iya, Bu. Nah, akhirnya itu menjadi sebuah kota atau menjadi sebuah negara yang tumbuh-tumbuhannya itu bersemi karena itu kedisiplinan penduduknya. Betul, Bu. Iya, iya. Profesor Alim juga mirip-mirip dengan itu saya pikir, sehingga nanti saya juga mendengar kemarin ada kiprahnya Pak Profesor Alim terhadap tanah laut, karena saya lahir di tanah laut, ini saya putra daerah tanah laut. Jadi, iya. Iya, Ibu. Gini ya, jangan dipakai, Mama lagi Zoom.